Ya, kami melihat bahwa pemerintah Provinsi Sumbar ini mengelola dengan baik ya eh, para perantau ini karena kami melihat bahwa di sini ada bahkan SKPD khusus ya, Hmm. SKPD khusus yang mengurus ya kegiatan-kegiatan bersama perantau. Kami juga sudah mengikuti beberapa pertemuan yang memang difasilitasi oleh Pemprov Sumatera Barat gitu. Jadi agenda-agenda ini memang mereka buat ya untuk dihadiri pejabat Sumatera Barat juga dengan perantau baik di tingkat kabupaten maupun juga provinsi, dan ini sudah sinergi dan berjalan maksimal karena perantau ini adalah aset ya, aset bagi orang Sumbar, dan orang perantau pula ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Itu sebabnya ekonomi masyarakat Sumatera Barat kita lihat tetap stabil. Jadi inflasi cukup rendah dan itu semua tak lepas dari sumbangan masyarakat rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati, memberi makna 76 tahun Sumatera Barat, yang tepatnya adalah 1 Oktober. Lahir 1945, dan sekarang berusia 76 tahun. Kami mewawancarai para tokoh Sumatera Barat, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Lesda Hendra Joni SE, Magister Manajemen Transportasi. Dan beliau juga sekarang masih melanjutkan di mengambil program Doktor Ilmu Pendidikan di IKIP atau Universitas Negeri Padang sekarang namanya. Ya. Beliau sekarang juga duduk menjadi anggota Komisi 8 DPR RI. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Salam Ya, sehat selalu. sehat ya. Nah, Bu, sekarang Provinsi Sumatera Barat resminya sudah 76 tahun ya. Jadi kita sudah bisa melihat prestasi apa yang sudah dicapai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kesejahteraan warga Sumatera Barat saat ini. Misalnya kalau diukur dari tingkat indeks prestasi manusia atau tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Barat. Silakan, Bu. Baik Pak Bambang, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi ke-76 untuk Sumatera Barat. Semoga terus berjaya. Ya. Dan kalau kita melihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat ini, alhamdulillah kita melihat ini lebih baik ya dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Provinsi Riau dan juga Sumatera Utara dan Aceh dan Jambi. Walaupun memang kalau kita lihat dari data Bappenas, Sumbar ini masuk ke peringkat ketiga dari 10 provinsi di Sumatera setelah Kepulauan Riau dan juga Kepri dan Riau ya. Artinya Kepri ini memang luar biasa sebagai provinsi baru ya. Ini juga mungkin sebagai pemacu kita juga karena kita usia Sumbar sudah sama dengan usia kemerdekaan gitu. Nah, namun demikian baik pendapatan per kapita ya ini juga lebih besar dari tingkat kemiskinan Sumbar, juga di bawah daripada daerah-daerah yang tadi saya sebutkan. Ya, padahal kalau kita lihat dari sumber daya alam kita juga hampir bisa dibilang tidak ada ya, sedikit sekali dan dibanding dengan tetangga kita tersebut, dan tentu ini juga patut kita syukuri. Walaupun kalau kita lihat nih dari Riau dan Aceh itu ada minyak, ada gas, kemudian dari Sumut ini dengan kawasan industri dan juga Jambi memiliki kekayaan tambang ya. Tapi kalau Sumbar ini mampu menata
ekonomi yang selalu tumbuh, termasuk dengan kemajuan pendidikan kita yang memang sudah terkenal ya sejak dulu, bahkan disebutkan sebagai apa namanya katanya industri otak ya, dari zaman dulu sudah sangat terkenal sekali dari Sumbar. Dan menurut saya ini juga patut dipertahankan dan juga ditingkatkan lebih baik lagi. Kemudian budaya dan adat istiadat juga tentunya ini kehidupan masyarakat kita yang sangat agamis, yang juga mendukung semua ini terjadi. Dan kita contohkan saja bahwa mayoritas masyarakat kita ini petani dan kita mempunyai lahan sendiri di sini Pak Bambang, karena dalam bahasa adat ini dikenal dengan ulayat. Jadi artinya apa namanya masyarakat ini mempunyai tanah sendiri ya, artinya dia berkebun di lahannya sendiri, sehingga industri lahan kepada distribusi lahan kepada masyarakat ini cukup merata, dan ini juga sudah menjadi warisan dari nenek moyang kami ya, dan sehingga petani di Sumbar ini dapat berdikari dan menggarap lahannya sendiri. Nah, dan ini patut juga menurut saya untuk kita apresiasi, dan ini juga kenapa perekonomian di Sumbar ini cukup stabil. Saya kira memang menarik Bu, terutama pengelolaan hak ulayat itu. Artinya kalau disiplin berarti tanah-tanah nggak mungkin dipindahkan kepada orang-orang asing atau orang-orang baru. Nah, ini menarik di dalam memperkuat perekonomian masyarakat Sumbar sendiri. Nah, menurut data memang tingkat kesenjangannya itu kecil di Sumatera Barat. Nah, pertanyaan saya di tengah COVID ini, apakah masyarakat juga banyak yang terdampak sehingga membutuhkan bantuan dari luar? Ya, kalau kita lihat lagi data BPS, ini ada tingkat kemiskinan di Sumatera Barat ini kita peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Ya. Demikian seperti tadi Pak Bambang sampaikan ya, masyarakat kita di Minang ini terkenal sebagai masyarakat pedagang. Ya. Dan tentunya pandemi ini juga sangat mempengaruhi ya pendapatan mereka dan juga perekonomian mereka, karena seperti kita ketahui bahwa pasar-pasar juga pasti tidak maksimal ya, daya beli juga rendah, dan itu masyarakat Sumatera Barat butuh ya, sangat membutuhkan bantuan sosial, apalagi pandemi ini juga sudah berjalan cukup lama ya, hampir 2 tahunan gitu. Kalau dulu itu mungkin bantuan pemerintah hanya menyasar pada masyarakat yang miskin. Nah, tapi sekarang ini ada banyak masyarakat miskin baru, yaitu masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga saya melihat bahwa tingkat survive daripada masyarakat ini tentu juga terbatas gitu ya. Mungkin kalau hanya sebulan 2 bulan mereka masih survive, tapi kalau sudah sekian lama hampir 2 tahun ini, ya tentu kita berharap ya bantuan dari pemerintah pada masyarakat ini tepat sasaran pastinya, dan sekarang ini juga terus kita dorongkan di Kementerian Sosial khususnya, karena memang harus tepat sasaran, dan juga bantuan-bantuan permodalan yang juga dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini, dan ini terus kita sampaikan pada sidang-sidang komisi dan juga khususnya pada mitra kami di Komisi 8. Bu, kalau di banyak daerah kan bantuan-bantuan sosial dalam rangka pandemi COVID ini kan banyak yang menimbulkan masalah karena sering sasarannya tidak tepat dan sering masyarakat protes. Nah, bagaimana dengan di Sumatera Barat? Ya, Pak Bambang, kalau masalah data ini memang jauh sebelum terjadinya pandemi, ini memang sudah ada banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat, ya teman-teman di lapangan, bahwa masih banyak artinya penerimanya ini adalah tidak tepat sasaran ya, orang yang harus menerima tidak menerima, dan begitu juga mungkin sebaliknya. Jadi memang pada masa persidangan pertama kami di DPR RI Komisi 8,
memang permasalahan data ini yang terus dibahas, baru mulai dibahas, dan pada saat itu alhamdulillah respon bagus dari Kementerian Sosial, sehingga pada saat itu sudah benar-benar mereka juga menurunkan ya timnya untuk segera memverifikasi data, kemudian mereka juga sudah meluncurkan program namanya 6NG, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang waktu itu kami apresiasi karena kita berharap setelah diluncurkannya 6NG ini sehingga nanti tidak ada lagi salah sasaran, tumpang tindih dan sebagainya. Ya, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga ini semakin muncul ke permukaan permasalahan masalah data ini, Pak Bambang. Tapi tentu kita harus ambil hikmah ya. Jadi artinya dengan kondisi pandemi ini sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi gitu. Kalau tadinya kita berjalan, sekarang kita harus berlari karena memang masyarakat kita sangat membutuhkan dan kita harus memastikan bahwa anak bangsa harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, Sumatera Barat ini juga dikenal sebagai apa ya, masyarakat yang religius, yang agamis, dan perhatiannya terhadap agama begitu besar, bahkan sampai apa ya, kegiatan untuk membangun tempat ibadah, misalnya masjid dan musola itu dari kesadaran masyarakat sendiri, apalagi perantauannya itu sangat tinggi katanya. Nah, sekarang apa yang masih dibutuhkan fasilitas keagamaan di Sumatera Barat? Saya pernah melihat Ibu berjuang untuk revitalisasi asrama haji di Kota Padang. Seperti apa itu? Ya, jadi alhamdulillah masyarakat di Sumatera Barat ini sangat agamis dan itu juga patut kita syukuri ya Pak Bambang. Dan tingkat keterisian masjid-masjid dan musola ini juga ramai dengan jamaah, baik itu untuk beribadah sholat maupun juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dan kami di Komisi 8 juga selalu memperhatikan sarana prasarana rumah ibadah ini ya, karena memang kita melihat masih banyak sekali yang harus menjadi perhatian. Namun demikian kita harus bersabar ya sekarang karena memang dengan kondisi pandemi ini banyak anggaran-anggaran yang dipotong ya untuk kegiatan pandemi dulu, dan insya Allah nanti setelah ini tentu kegiatan tersebut akan betul-betul kita maksimalkan. Kalau kita melihat di Sumatera Barat ini ya dengan tumbuhnya kalau musola gitu itu banyak sekali, dan alhamdulillah ke depan ini juga banyak tumbuh rumah tahfiz yang itu perlu kita dukung bersama keberadaannya ya, kemudian juga dengan guru-gurunya, dan tentu kita berharap adanya gerakan kembali ke surau ini terus didengungkan ya, dan juga kita berharap adanya dukungan untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu dengan sepertinya seperti seni qasidah ya, yang ya terus kalau di Sumatera Barat ini kita berharap terus mendapat dukungan, dan juga dengan adanya MTQ. MTQ ini kalau kita melihat bahwa pelaksanaannya memang sudah ada, namun dengan pembinaan yang mungkin harus ditingkatkan kembali. Jadi jangan sampai nanti yang pemenangnya adalah orang-orang itu saja, karena memang belum ada regenerasi atau pembinaan kepada orang-orang yang baru. Nah, khususnya untuk soal asrama haji, ini memang kami di sana sudah ada kunjungan sampai 3 kali, ya, dan pembangunannya memang sedang berjalan dan fasilitas juga terus dilengkapi, namun memang masih dibutuhkan anggaran sekitar 200 miliar. Nah, kami terus mendorong ini pada Kementerian Agama ya untuk tentunya ini akan sangat bermanfaat ya untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan bahkan bisa dijadikan tempat wisata religi untuk Sumatera Barat. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan selain itu juga asrama haji ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ya. Bahkan kami kemarin ke Sulawesi itu ya, asrama haji kalau memang sudah siap, ini juga bisa dimanfaatkan pada saat terjadinya seperti pandemi sekarang ini. Kemudian atau ada bencana yang lain sebagai tempat yang aman di sana. Dan selain itu asrama haji ini juga bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk masyarakat Sumatera Barat, tapi juga untuk tetangga kita yaitu Bengkulu. Nah, tentu kita berharap ini nanti segera selesai dan dapat dimanfaatkan. Dan selain untuk kegiatan haji dan umroh, dan tentu juga ini dapat meningkatkan
laju perekonomian bagi warga masyarakat di sekitar, khususnya di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Ibu Lesda, ini Sumatera Barat kan termasuk salah satu daerah yang dikenal sebagai rawan bencana ya, banyak kejadian-kejadian bencana. Nah, apa yang harus diantisipasi di Sumatera Barat? Nah, Ibu juga pernah menyampaikan bahwa anggaran untuk apa BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu terbatas. Nah, bagaimana solusinya? Untuk antisipasi bencana ini memang sudah kita suarakan kepada pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah pusat memang sangat merespon dan juga cepat tanggap ya sama ini, dan pemerintah pusat juga sangat paham dengan kondisi alam di Sumatera Barat yang memang rawan bencana dan gempa, dan hal ini juga patut diapresiasi. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Manardo ya, tempoh hari beliau adalah sebagai Kepala BNPB, yang beliau benar-benar responsif dengan apa usulan-usulan daripada Sumatera Barat. Nah, tentu kita berharap ke depannya kepada Kepala BNPB yang baru, yaitu Pak Ganip, ya, untuk juga terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan untuk khususnya kerawanan bencana yang bisa ditimbulkan ya di Sumatera Barat ini ke depannya. Dan antisipasi bencana ini tentu kita sampaikan ya kepada BNPB berikut dengan rencana pembangunan infrastruktur agar dapat meminimalisir korban dan juga harta benda, seperti misalnya menormalisasi sungai ya di beberapa kabupaten dan kota, karena kita lihat bahwa bencana ini kan ada bencana yang memang mungkin kita tidak bisa prediksi terlalu tepat gitu ya, mungkin kita melihat seperti gempa gitu, walaupun ada alat canggih namun tetap juga tidak bisa terlalu diprediksi secara tepat. Namun seperti banjir gitu ya, itu adalah bencana-bencana yang saya lihat adalah bencana yang masih bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Nah, gitu, karena kita tahu nih permasalahannya. Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun permasalahannya itu saja. Gitu ya. Jadi ini yang terus kami sampaikan, ya, mulai dari normalisasi sungai, kemudian pembangunan dinding penahan ombak dan antisipasi abrasi, seperti di Padang, Pesel ya, dan lain-lain. Dan kami juga rasa ini alhamdulillah berjalan maksimal, dan insya Allah tentu kami akan terus memperhatikan dan perkembangan daripada kondisi. Dan untuk ke depan kita berharap bahwa banyak, insya Allah ke depan akan banyak program-program sosialisasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana ini. Baik Bu, sekarang kita pindah ke tadi. Ibu menyatakan bahwa Sumbar terutama dikenal sebagai kota pendidikan ya, kultur pendidikannya sangat kuat, juga institusi pendidikan, bahkan Ibu sendiri sekarang sedang mengambil program doktor pendidikan. Nah, tentu memahami betul bagaimana pendidikan ini diselenggarakan. Nah, kalau tidak salah, saya pernah melihat Ibu memperjuangkan pengangkatan guru-guru K2 kalau tidak salah. Nah, itu sampai mana sekarang Bu persoalan guru-guru ini? Ya, jadi permasalahan guru honorer, kontrak, dan juga P3K ini memang ini sama ya di seluruh Indonesia kami melihat, dan seperti Pak Bambang lihat juga bahwa kami juga terus memperjuangkan aspirasi mereka, dan setiap ada rapat dengan kementerian ini tak bosan-bosan ya kita sampaikan, kita akui bahwa kesejahteraan guru honorer ini masih sangat rendah, dan saya akan terus memperjuangkan nasib mereka ya Pak Bambang, insya Allah, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang mendidik anak-anak kita ya, sehingga memang mereka harus dari kesejahteraannya, dari pelatihan-pelatihan yang diberikan itu juga harus betul-betul maksimal. Dan kalau kita melihat kebutuhan pendidikan
pendidik ya di Sumatera Barat ini sih saya rasa tidak ada masalah, karena di Sumatera Barat ini sudah banyak perguruan tinggi untuk mencetak pendidik yang luar biasa ya, bagus gitu. Soal ini saya rasa ya tidak ada masalah. Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan mengajar daripada pendidik kita itu, guru-guru kita, karena zaman ini kan terus berkembang ya, teknologi terus berkembang sehingga mereka memang harus menguasai itu. Solidaritas masyarakat perantau Minang pada tanah kelahirannya itu sangat kuat. Nah, apakah kultur ini juga dikelola oleh pemerintah? Artinya pemerintah ikut mengatur, ikut mengarahkan bagaimana bentuk bantuan solidaritas itu disampaikan ke tanah kelahiran masing-masing gitu. Ya, kami melihat bahwa pemerintah Provinsi Sumbar ini mengelola dengan baik ya para perantau ini, karena kami melihat bahwa di sini ada bahkan SKPD khusus, ya, SKPD khusus yang mengurus ya kegiatan-kegiatan bersama perantau. Kami juga sudah mengikuti beberapa pertemuan yang memang difasilitasi oleh Pemprov Sumatera Barat gitu. Jadi agenda-agenda ini memang mereka buat ya untuk dihadiri pejabat Sumatera Barat juga dengan perantau, baik di tingkat kabupaten maupun juga provinsi. Dan ini sudah sinergi dan berjalan maksimal, karena perantau ini adalah aset ya, aset bagi orang Sumbar, dan orang perantau pula ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Itu sebabnya ekonomi masyarakat Sumatera Barat kita lihat tetap stabil. Jadi inflasi cukup rendah, dan itu semua tak lepas dari sumbangan masyarakat rantau itu sendiri ya. Sederhananya begini, tiap lebaran mungkin ada triliunan uang yang masuk ke Sumatera Barat ya pada saat perantau ini pulang kampung, dan uang triliunan itu pula yang beredar dan menyebar menggerakkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Luar biasa saya kira. Kemudian juga ada yang menarik. Saya mendapat cerita kalau nggak salah dari Pak Gamawan bahwa di Sumatera Barat itu ada semacam kesepakatan tersendiri di kabupaten kota itu untuk melarang retail-retail yang terpusat itu, sehingga tidak mengalahkan warung-warung atau pasar-pasar tradisional di situ. Nah, itu apa yang Ibu lihat di situ? Ya Pak Bambang, memang masing-masing daerah ini pastinya punya aturan dan ketentuannya masing-masing ya, dan termasuk kearifan lokal pada masing-masing daerah. Dan kita tentu tidak bisa memaksakan cara dan kebijakan satu daerah ke daerah yang lainnya. Dan masing-masing kepala daerah itu juga punya cara pandang yang berbeda dan melihat dinamika ini. Namun pada dasarnya mereka ini paham bahwa tulang punggung ekonomi masyarakat itu adalah pasar tradisional ya, dan juga UMKM gitu. Sehingga saya melihat bahwa memang rezeki ini sudah ada bagiannya masing-masing ya Pak Bambang ya. Dan yang perlu kita tingkatkan juga mungkin adalah bagaimana daya saing mereka gitu, pedagang-pedagang ini dan juga pasar-pasar tradisional. Nah, mungkin salah satunya juga dengan revitalisasi pasar ini juga sangat diperlukan ya, karena kita juga berharap bahwa kenyamanan, kebersihan ya pada saat berbelanja ini juga diperlukan, sehingga sebenarnya yang kita khawatirkan bahwa nanti orang-orang tidak mau berbelanja lagi di pasar tradisional ini, sehingga itu tidak demikian seperti itu. Ya. Baik Bu, sekarang terakhir apa yang masih Ibu ingin sarankan atau harapkan baik pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau kepada masyarakat ya, supaya setelah usia 76 tahun ini tetap bisa mengelola potensinya, kelebihan-kelebihannya, semangat kebersamaannya, ya, akhirnya bisa melalui pandemi ini dengan baik, protokol kesehatan terjaga, tapi ekonomi juga tetap tumbuh. Monggo Bu, silakan. Ya, tentu di kesempatan yang baik ini saya berharap bahwa
pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya untuk melakukan atau menghidupkan kembali tiga tungku sejarangan, yaitu bagaimana Nenek Mama, Cedek Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduang ya, ini semuanya dapat menjadi perhatian, artinya supaya lebih aktif lagi, karena kalau kita lihat dari masa-masa yang lalu bahwa setiap adanya kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan ini selalu sukses dilaksanakan dengan adanya tiga tungku sejarangan itu. Dan tentu pemerintah provinsi juga mesti ya memulai menghidupkan dan memperhatikan serta juga memfasilitasi keberadaan lembaga-lembaga yang berada di dalam tiga tungku sejarangan tersebut. Dan sebagai wakil dari masyarakat Sumatera Barat, tentu saya berharap kampung kita ini terus maju ya. Kelebihan kita adalah intelektual dan perdagangan, dan inilah yang menjadi kebanggaan orang Minang dari dulu hingga sekarang. Dan dua hal ini juga harus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa depan, karena ini sudah menjadi karakter masyarakat Minang. Dan insya Allah Sumbar akan terus berkembang di tengah perkembangan zaman dan teknologi, dan anak-anak Minang akan terus bersaing secara kompetitif, dan sejarah telah mengajarkan kita tentang cara membangun peradaban, daerah, bangsa, dan negara. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Hajah Lesda Hendra Joni SE, Magister Manajemen Transportasi. Sekarang menjadi anggota Komisi 8 DPR RI yang antara lain membidangi agama dan kesejahteraan sosial. Ibu Lesda ini juga lama berkarir sebagai pramugari, baik di Garuda maupun pesawat kepresidenan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu, mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna untuk masyarakat maupun pemerintah daerah, dan terus berjuang ya, bukan hanya untuk Sumatera Barat tetapi juga untuk Indonesia. Saya lupa menyampaikan bahwa Ibu Lesda ini mewakili Partai Nasdem. Terima kasih ya Bu, sukses. Sama-sama Pak Bambang, salam sehat selalu, sukses berkah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.